warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sri Rahaya Oleh Umar. Saya dari kelas I, Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan laporan analisis kasus dalam pemenuhan tugas UTS mata kuliah peminatan Sistem Pelayanan Kesehatan. Jadi di sini saya mengambil topik peraturan dan kebijakan pelayanan kesehatan yang dimana saya mengambil kasus yaitu dugaan penolakan pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf di Goa. Jadi tujuan untuk menganalisis kasus ini yaitu untuk mengkaji implementasi kebijakan dan regulasi pelayanan kesehatan terkait hak pasien darurat serta menilai kelemahan dan tantangan di lapangan pada kasus RSUD Syekh Yusuf. Jadi RSUD Syekh Yusuf Goa, Sulawesi Selatan ramai diperbincangkan karena diduga menelantarkan pasien kritis hingga meninggal. Isu ini memicu reaksi publik dan anggota DPR, yang dimana DPR di sini menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apapun, apalagi pasien BPJS terutama dalam situasi darurat. Nah, kasus ini berawal dari laporan keluarga pasien yang merasa pasien tidak segera ditangani sehingga meninggal dunia. DPR menekankan aturan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 yang mewajibkan rumah sakit memberikan pelayanan darurat tanpa uang muka dan tanpa alasan administrasi. Pihak RSUD Syekh Yusuf mengklarifikasi bahwa IGD dalam kondisi yang penuh sehingga pasien lambat ditangani. Publik menilai ada kelalaian dalam pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis masalah terkait dugaan kasus tersebut. Yang pertama-tama itu kita mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, yang dimana yang pertama itu katanya terbatasnya kapasitas IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Yang kedua itu lemahnya manajemen rujukan pasien darurat, dan yang ketiga itu SOP penanganan gawat darurat tidak berjalan dengan optimal serta kurangnya komunikasi dengan keluarga pasien. Dampak dari kasus tersebut itu sangat besar, dan yang paling pertama itu hilangnya nyawa pasien, yang kedua keresahan publik, dan yang ketiga turunnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit umum daerah, dan yang terakhir itu sorotan DPR yang menekankan bahwa evaluasi sistem pelayanan darurat di fasilitas kesehatan. Tantangannya yaitu yang pertama memastikan tidak ada pasien darurat yang ditolak lagi meski kapasitasnya penuh, dan yang kedua itu memperkuat koordinasi antara fasilitas kesehatan untuk rujukan yang cepat. Nah, adapun rekomendasi dan solusi terkait dengan kasus tersebut. Yang pertama, pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan melakukan evaluasi manajemen di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Yang kedua itu menambahkan kapasitas dan tenaga kesehatan di IGD untuk antisipasi kasus yang overload seperti kasus sekarang ini. Yang ketiga, meningkatkan sistem rujukan darurat antar rumah sakit agar pasien segera mendapat penanganan di rumah sakit terdekat jika kapasitas itu penuh. Nah, selanjutnya yang keempat ada penguatan SOP pelayanan gawat darurat sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan agar tidak ada hambatan administratif, dan yang terakhir itu transparansi kepada pihak publik dan edukasi petugas rumah sakit agar lebih komunikatif kepada keluarga pasien. Jadi jadi kasus ini tidak akan terjadi lagi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.